Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan, di pagi ini kita bisa bangun dalam pertolongan Allah. Di pagi ini kita bisa menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama naikkan syukur kita untuk besarnya cinta Tuhan buat kita. Allah yang setia memelihara kita, Allah yang setia menjagai kita, Allah yang setia menopang kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pagi ini hamba-Mu bersyukur, kami bersama bersyukur kalau kami bisa bangun pagi-pagi ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Pagi ini kami bawa syukur kami di hadapan Tuhan. Pagi ini kami bawa penyembahan kami di hadapan Tuhan. Pagi ini kami agungkan Engkau, Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap orang yang bersama dengan kami hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Pimpin ya Tuhan, berikan hikmat-Mu, kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman-Nya. Kita akan bersama belajar dari doa Yunus. Belajar dari doa Yunus. Mari kita bersama memperhatikan doa Yunus ini dituliskan dalam Yunus pasal 2. Yunus pasal 2, saya akan membacakan dari ayat 1. Bagaimana Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang kedua, isi doa Yunus, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Saya akan membacakan di dalam ayatnya yang ke-7. Di dalam ayatnya yang ke-7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu Saudara, dari doa Yunus kita belajar tentang kasih Allah yang besar. Kasih yang mendengarkan doa setiap orang yang mengingat Dia. Bapak Ibu tahu, pada saat di dalam Yunus pasal 2 ini, keadaan Yunus sedang dalam keadaan tidak baik. Kenapa? Karena Yunus sedang berada di dalam perut ikan. Perut ikan bukan tempat yang suci. Perut ikan bukan tempat yang bersih dan harum. Kenapa Yunus ada di tempat itu? Karena ketidaktaatannya. Bisa dikatakan karena Yunus melawan apa yang Tuhan perintahkan. Yunus sedang berada di dalam sebuah kegagalan. Tapi kita melihat kasih Allah kepada orang yang ingat kepadanya dan berseru kepadanya. Yunus di dalam kegagalannya mentaati Tuhan. Yunus dalam ketidaklayakannya. Tapi dia ingat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu dinyatakan. Doa di dalam kegagalan, di dalam kehancurannya, dan dia sadar, dia ingat Tuhan di dalam kegagalannya, di dalam ketidaklayakannya. Dituliskan Bapak Ibu Saudara, Ia menjawab aku. Aku berteriak, Kau dengarkan suaraku. Aku teringat kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Seperti situasi yang sangat berbeda. Dari dalam perut ikan, dari tempat yang berbau busuk, dari pribadi yang tidak layak. Tapi saat pribadi yang tidak layak itu berseru, mengingat Tuhan, berdoa kepada Tuhan,
pribadi itu didengarkan dan diperhatikan oleh Tuhan. Kita memiliki Allah yang besar, kita memiliki Allah yang kasih setianya tiada terukur. Tiada terukur, besar kasih setiamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika dalam hari-hari hidup kita, kadang-kadang kita seperti Yunus, dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan rancangan Tuhan. Tapi kita menyimpang, kita tidak mau, kita tidak suka, kita melawan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe karena Niniwe bangsa yang menyakitkan, bangsa yang terlalu kejam terhadap bangsa Yunus. Yunus tidak suka, Yunus tidak mau. Dan dia melarikan diri ke Tarsis, dan di sana Tuhan memerintahkan ikan besar untuk menelan dia. Bapak Ibu Saudara, kadang dalam hidup kita, berumah tangga, dalam hidup kita mengikut Tuhan, Allah punya rencana-rencana, Allah punya kehendak-kehendak. Dan kita sengaja melawan Tuhan. Dan akhirnya kita ada dalam titik di mana kita gagal, di mana kita lelah. Kita seperti dalam perut ikan yang berbau busuk. Kita seperti sedang terkungkung oleh persoalan dan kita tinggal sendirian saja. Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi sedih. Ingatlah akan Tuhan di saat engkau gagal. Ingatlah akan Tuhan saat kita di dalam kesusahan. Ingatlah Tuhan saat kita sedang di dalam ketiadaan pengharapan. Ingatlah akan Tuhan saat jiwa kita letih lesu. Ingatlah bahwa Tuhan itu besar kasih setianya. Saat firman Tuhan mengingatkan kita sebagai seorang istri untuk taat, mengingatkan seorang istri untuk melakukan pengasuhan. Kadang-kadang kita gagal, kita tidak berhasil, bahkan dengan sengaja kita memilih apa yang kita senangi. Bapak Ibu Saudara, masih ada waktu dan kesempatan, yaitu datang dan berseru kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan mendengar doa orang yang tidak layak, saat orang yang tidak layak itu sungguh-sungguh mencari Dia. Saat orang yang tidak layak itu berseru kepadanya, Tuhan mendengarkan teriakan itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa sudah gagal, merasa kita terlempar jauh dari Tuhan. Ada besar kasih setia Tuhan yang siap mendengarkan doa kita. Doa yang dipanjatkan dari dalam kesusahan. Doa yang dipanjatkan dari jiwa yang letih lesu. Yang disampaikan di tempat yang tidak layak, tempat yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jauh sekali ya dari dalam perut ikan dengan dari dalam bait-Mu yang kudus. Tapi itu tidak terhambat karena besarnya kasih setia Allah. Bapak Ibu, berdoa saat engkau dalam kesusahan. Mungkin sesamamu, mungkin orang-orang di sekitarmu membuli atau mengata-ngatai engkau. Engkau mengalami itu karena dosamu, engkau mengalami itu karena engkau melawan Tuhan. Tapi jangan engkau terus menjauh dari Tuhan, tapi datanglah kepada Tuhan karena besar kasih setia Allah. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita belajar dari doa Yunus adalah betapa besar kasih setia Tuhan. Dalam ketidaklayakan, dalam kesusahan, dalam jiwa yang letih lesu, saat ingat kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Yang kedua, kita belajar dari doa Yunus ini adalah bahwa Tuhan bukan hanya mendengar, tapi Tuhan bertindak memberi kelepasan saat orang berseru kepadanya. Tuhan bertindak memberi kelepasan karena Allah kita itu berkuasa. Apa saja yang mengikat, apa saja yang mengungkung, apa saja yang membuat manusia itu terenggut. Yunus terenggut
ditelan oleh ikan besar. Tapi saat Tuhan mendengarkan doa Yunus itu, saat Yunus bersyukur di dalam kesusahannya, saat Yunus bersyukur dalam jiwanya yang letih lesu, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, ayat yang ke-10. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan berfirman kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu, mustahil bagi manusia, tapi di sini menunjukkan kuasa Tuhan atas alam semesta, atas ciptaannya. Ikan ini diperintahkan oleh Tuhan, dan ikan itu taat melepaskan Yunus, untuk Yunus terus melakukan rancangan Tuhan untuk berkhotbah, untuk melayani orang-orang Niniwe. Bapak Ibu Saudara, jika kita sudah berseru kepada Tuhan, kita sudah naikkan syukur kita kepada Tuhan, nantikanlah Tuhan. Apapun itu pergumulanmu, apapun itu sakit penyakitmu, apapun itu yang sedang menguasaimu, Tuhan bisa perintahkan itu dan kita bisa mengalami kelepasan. Tuhan yang memerintahkan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk apa dilepaskan? Supaya kita kembali mengerjakan panggilan Tuhan, supaya kita kembali mengerjakan rancangannya Tuhan. Setiap kita, mari hidup kembali dalam rancangan Allah. Panggilan Tuhan untuk setiap kita. Apa yang kita bisa kerjakan di dalam melayaninya? Apa yang bisa kita kerjakan bagi keluarga kita? Apa yang kita bisa kerjakan sebagai kaum muda Tuhan? Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang Allah perintahkan? Yang selama ini kita tinggalkan. Ayo kita lakukan sekarang. Karena kita punya Allah yang besar kasih setianya. Karena kita punya Allah yang bisa melepaskan kita dari segala hal yang mengikat kita. Selamat menikmati besar kasih setia Tuhan. Selamat menikmati kelepasan dari segala hal yang Tuhan akan berbuat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini jika engkau di dalam kesusahan, berserulah. Jika jiwamu sedang letih lesu, panggillah Tuhan, karena Tuhan mendengarkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba mau berdoa untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari ini bersama dengan hamba-Mu merenungkan firman ini. Kami diingatkan bahwa saat jiwa kami dalam keletihan, kelesuan, karena besarnya, beratnya beban hidup, pergumulan situasi keadaan yang menguasai hidup kami. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Hamba memohonkan jiwa yang letih lesu mendapatkan kekuatan baru. Mereka yang setiap yang berada dalam kesusahan didengarkan oleh Tuhan. Kami berdoa hari ini mengalir damai sejahtera Allah untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Tuhan, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, ada mereka yang sudah lelah, ada mereka yang sudah tidak berdaya, ada mereka yang di tengah kesusahan menjalani hari-hari hidup di tengah rumah tangga mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang mendengarkan doa Yesus. Tuhan, Engkau berikan kami kelepasan untuk kami dapat melakukan rancangan-rancangan Tuhan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Berkati pekerjaan Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Berkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, buatlah berhasil. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.